Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Technotalks, tempat kita ngobrol santai tapi tetap berisi soal dunia teknologi. Kali ini bareng aku Nurul Santi Hafifah dengan NIM Akhir 19 dari kelas A. Dan aku Nabila Putri Nuraini dengan NIM akhir 76 dari kelas A. Dan aku Sarah Aulia Rahma dengan NIM akhir 62 dari kelas A. Jadi hari ini kita bakal bahas topik yang penting banget nih di dunia digital, yaitu tentang keamanan jaringan, khususnya tentang autentikasi dan juga sedikit tentang VPN. Betul banget nih, di zaman yang serba online kayak sekarang, data pribadi itu jadi hal yang berharga banget. Jadi, yuk kita bahas bareng-bareng gimana cara sistem itu bisa memastikan kalau kita itu benar-benar kita. Oke, jadi kalau ngomongin autentikasi itu istilahnya berasal dari bahasa Yunani authentikos, yang artinya itu asli ataupun nyata. Dalam konteks keamanan jaringan itu, berarti proses buat mastiin keaslian identitas seseorang, proses ataupun mesin. Ibaratnya gini, kalau kamu mau masuk ke rumah temen, pasti mereka bakal pastiin dulu nih, kamu tuh beneran temennya atau orang asing. Nah, di dunia digital juga sistem punya cara buat percaya sama identitas user. Setuju banget apa kata Sarah. Jadi intinya autentikasi itu kayak sistem nanya, siapa kamu? Coba buktikan. Dan ada tiga kategori utama nih yang paling sering dipakai. Yap, benar banget. Ada tiga. Yang pertama itu ada what you know. Sesuatu yang kamu tahu, kayak password ataupun PIN. Yang kedua itu what you have, yaitu sesuatu yang kamu punya, kayak kartu pintar ataupun token. Dan yang terakhir itu ada who you are, yang artinya itu sesuatu dari diri kamu sendiri, kayak sidik jari ataupun wajah. Oke, dari yang udah disebutin, kita mulai dari yang paling pertama dulu, yaitu what you know. Ini yang paling umum banget nih, yaitu tentang password atau PIN. Tapi juga yang paling rentan ternyata, teman-teman. Benar banget, Nu. Ada banyak serangan yang nyerang sistem ini. Contohnya tuh ada sniffing, yaitu nyadap data login kita. Terus ada brute force attack, yaitu mencoba semua kombinasi password sampai nemu. Terus juga ada dictionary attack, yaitu nebak pakai daftar kata umum. Dan yang terakhir ini yang paling klasik, yaitu adalah social engineering, yaitu nipu orang biar mau ngasih passwordnya sendiri. Makanya sekarang banyak banget sistem yang pakai one time password atau OTP biar lebih aman. Ada juga teknologi kayak pass window atau scratch list yang cuma bisa dipakai sekali doang. Pokoknya jangan pernah lagi pakai password kayak 123456 ya guys ya. Selanjutnya ada what you have, yaitu sesuatu yang kita punya. Contohnya kayak smart card, RFID, atau NFC. Bener banget, misalnya smart card itu bisa kontak langsung kayak kartu ATM atau contactless kayak kartu akses kantor. Tapi ya semua tetap ada risikonya kayak hilang, dicuri, ataupun disalin sama orang lain. Nah, oke, jadi yang terakhir ada who you are. Ini bagian paling canggih nih, karena sistemnya itu pakai biometrik, kayak sidik jari, wajah, retina, bahkan suara. Dan biometrik ini juga ada dua jenis ya. Yang pertama itu ada physical biometrik yang bentuknya fisik kayak fingerprint dan wajah, sama behavioral biometrik yang lebih ke kebiasaan kayak gaya mengetik atau tanda tangan. Cuma emang kelemahannya teknologi ini bisa mahal dan kalau datanya udah bocor itu susah banget diganti. Soalnya kita kan nggak bisa ganti sidik jari. Betul banget nih Nabila. Oke, sebelum kita tutup, kita bahas sedikit soal VPN. Banyak banget orang pakai VPN tuh buat buka situs yang udah diblokir, tapi sebenarnya VPN tuh fungsinya lebih dari itu. Oke, aku jelasin sedikit. VPN atau Virtual Private Network itu fungsinya buat ngamanin koneksi internet dengan cara mengenkripsi data kita. Jadi pas data dikirim itu nggak bisa sembarangan disadap. Ibaratnya kayak gini nih, kita lagi ngobrol di ruang pribadi yang cuma kita dan penerima aja yang dengar. Jadi aman, rahasia, dan terlindungi. Setuju banget apa kata Sarah dan juga Nabila. Oke, jadi teman-teman dari tadi kita udah bahas nih mulai dari autentikasi, kemudian ada jenis-jenisnya juga sampai sekilas tentang VPN. Intinya keamanan jaringan itu tanggung jawab bersama, bukan cuma dari sistemnya aja, tapi juga dari penggunanya.
Setuju, jaga password, jangan asal klik link. Dan kalau bisa itu aktifin autentikasi dua faktor ya, biar makin aman. Dan kalau sering online di WiFi umum, jangan lupa pakai VPN yang terpercaya. Oke deh, mungkin segitu dulu obrolan kita hari ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin Teknotalk. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.